Halo, berjumpa lagi dengan saya Lukman dari Double Studio. Ya, video kali ini kita akan bahas tentang hand lettering. Kenapa saya membahas tentang hand lettering? Ya, karena ini adalah hobi yang baru saja saya geluti akhir-akhir ini. Hand lettering sendiri itu adalah proses di mana kita menulis tangan sesuai dengan artinya. Hand lettering, menulis tangan yang nantinya kita akan membuat tulisan itu terlihat menjadi lebih indah atau lebih artistik. Kalau untuk alat yang dibutuhkan sendiri sangat sederhana. Di sini saya untuk membuat hand lettering yang ada di video ini, saya hanya menggunakan sebuah pensil mekanik atau pensil yang seperti pena itu, dan juga saya hanya menggunakan pena. Yang saya gunakan adalah merek Sakura Micron, yang kemudian saya hanya menggambarnya saja, lalu saya tebalkan dengan pena tersebut, dan juga saya proses ke dalam komputer saya sendiri. Iyalah, masa komputer orang lain. Oke, di sini saya hanya akan melakukan sedikit sharing tentang hobi baru saya ini. Semoga bermanfaat, semoga ada yang bisa diambil dari video hand lettering yang saya buat ini. Oke, pertama, hand lettering itu yang paling penting adalah kita harus mengetahui seluk-beluk font. Bagaimana cara belajarnya? Gampang, tinggal buka komputer, kita belajar tentang seluk-beluk font, tentang bagaimana cara membuat huruf A, B, C, D, dan lain-lain. Itu adalah hal yang paling mendasar yang perlu kita tahu. Bagaimana itu kita membentuk huruf A, bagaimana kita membuat lekukan-lekukan yang diperlukan dari setiap huruf. Itu sangat penting sekali. Jika dari mempelajari font di komputer itu masih kurang, teman-teman bisa mencari inspirasi dari hand lettering artis yang ada di internet. Sangat banyak sekali hand lettering artis terkenal yang bisa kita jadikan acuan. Kalau untuk saya sendiri, saya dulu sangat terinspirasi dari artis hand lettering bernama Shane West atau Shane McCabe. Dia memiliki channel YouTube, silahkan cek, namanya Shane West. Dia adalah hand lettering artis yang penghasilannya udah pokoknya mengerikan lah. Kalau saya sendiri, saya belum menyebut saya profesional karena saya belum menghasilkan dari apa yang saya senangi. Misal seperti ini, hand lettering. Ini saya benar-benar murni bukan untuk mencari uang. Karena saya mencari uang bukan dari hand lettering. Ini adalah hobi baru saya. Jadi teman-teman bisa melihat langsung channel dari Shane West atau Shane McCabe itu. Kalau untuk lokal, jujur saja saya terinspirasi dari Mas Alip Isa. Bisa cek di Instagramnya Mas Alip _Isa, ali.isa, atau bisa cek di YouTube-nya. Beliau juga punya YouTube dan ngasih tips tentang bagaimana cara membuat hand lettering. Kalau untuk video ini sendiri, saya murni membuat video ini karena saya ingin mencoba mendokumentasikan bagaimana cara mengedit atau cara membuat hand lettering yang saat ini menjadi hobi baru saya. Jadi teman-teman nggak perlu wah ini kok masih jelek ini, terserah. Saya hanya ingin membuat video ini hanya untuk pembelajaran saya sendiri. Apakah saya sudah benar? Apakah ada yang perlu direvisi lagi? Dan yang terpenting adalah saya menikmati apa yang saya lakukan, yaitu hobi saya ini, hand lettering. Oke, kalau untuk hand lettering sendiri sebenarnya tidak perlu modal yang mahal. Teman-teman nggak perlu menggunakan peralatan yang mahal untuk bisa membuat hand lettering, karena hand lettering itu sendiri modal utamanya adalah kreativitas dan tentu saja alat tulis. Jadi modal utama dari hand lettering itu bukan motivasi ya. Jadi yang terpenting itu adalah kreativitas dan kalian punya alat tulis. Alat tulis itu bisa apa saja, bisa dari spidol, dari pensil, dari pena, apa saja. Itu yang dibutuhkan, dan tentu saja kita perlu kertas untuk menulis hand lettering itu di atas kertas.
Dan untuk keperluan-keperluan lainnya, misal seperti paintbrush atau dan lainnya, itu adalah hanya perbedaannya hanyalah metode dari hand lettering yang kita gunakan. Ada juga artis yang menggunakan paintbrush untuk membuat hand lettering, tapi salah satunya adalah channel yang bisa dijadikan acuan untuk belajar hand lettering menggunakan paintbrush adalah Steve Bradbury. Saya juga banyak belajar dari video-video dia. Di situ ditunjukkan bagaimana cara menggunakan paintbrush, bagaimana cara membuat huruf, baik itu uppercase maupun lowercase, huruf kecil maupun huruf besar, semua dijelaskan di situ, tapi menggunakan paintbrush. Kalau di sini video ini saya murni menggunakan pensil dan pena, dan setiap orang pasti berbeda-beda. Saya sendiri sangat menikmati membuat hand lettering dengan menggunakan pensil dahulu. Jadi saya membuat sketch, jadi kalau salah tinggal hapus, salah tinggal hapus, salah tinggal hapus. Kalau paintbrush, kita harus benar-benar sudah terlatih menggunakan paintbrush, dan itu menurut saya masih sangat sulit bagi saya untuk belajar menggunakan paintbrush. Dan selain itu, kalau untuk hand lettering sendiri, jangan lupa untuk belajar komposisi dari setiap huruf, komposisi tulisan yang akan kita buat. Misal ada beberapa kata yang ingin kita masukkan dalam hand lettering kita, komposisi itu sangat memegang peranan penting dari hand lettering kita nantinya, karena itu nanti menjadi salah satu faktor in atau tidaknya hand lettering itu dibaca oleh orang lain. Jadi di sini saya juga masih banyak belajar bagaimana cara membuat komposisi yang baik, bagaimana mengolah huruf agar terlihat benar-benar manis kayak gula ya, dan terlihat ini adalah style saya gitu. Kalau untuk masalah style sendiri itu menurut saya sambil berjalannya waktu. Jadi teman-teman pasti punya preferensi sendiri-sendiri. Kalau untuk hand lettering ini, saya suka menulis dengan gaya ini, saya lebih suka menulis dengan gaya ini, dan macam-macam lagi. Kalau saya sendiri disuruh menyebutkan arti-arti dari misal ada arti untuk, maksud saya kamus-kamus tentang hand lettering, saya belum bisa menyebutkannya. Jadi saya cuma bisa bagaimana mengatur komposisi, itu saya juga masih belajar banyak. Terus yang penting juga mengatur kerning itu jarak antar font, jadi agar terlihat lebih enak dipandang. Kan gak enak kalau misal kita buat huruf, misal altitude ini, yang A ada di sebelah kiri jauh, yang T ada di sebelah kanan jauh. Jadi per huruf itu harus ada jarak yang proporsional yang dinamakan kerning. Kalau untuk hand lettering itu sendiri, menurut saya bagus atau tidaknya hand lettering itu tergantung dari style yang kita pilih. Misal ada hand lettering artis yang senang dengan tulisan script atau seperti ini, kalau orang Indonesia bilangnya huruf Latin. Ada juga yang tulisannya yang serif, sans serif. Itu masalah style masing-masing dari hand lettering artis. Saya tegaskan lagi, di sini saya bukan hand lettering artis, saya hanya orang yang suka atau hobi dengan hand lettering, dan saya masih perlu banyak belajar tentang hand lettering. Sebenarnya banyak sekali teman-teman yang meminta saya untuk membuatkan hand lettering. Ada yang minta untuk membuatkan hand lettering usahanya, nama usahanya, atau membuatkan hand lettering untuk nama anaknya, ya macam-macam. Tapi saya belum berani mengiyakan atau belum berani untuk membuat hand lettering ini menjadi sesuatu yang saya seriusi, karena saya sendiri sudah punya pekerjaan. Jadi saya tidak akan menjadikan hand lettering ini sebagai modal utama atau ibaratnya uang makan saya. Saya masih bersenang-senang dengan hand lettering. Saya melakukan latihan hampir setiap hari. Nggak terlalu banyak juga sih, paling 1 jam atau paling lama 2 jam. Itu pun saya menghabiskan waktunya biasanya pada pagi hari,
Jadi pagi hari sebelum mulai aktivitas, saya mulai mencoret-coret kertas, saya melatih hand lettering saya melatih hobi baru saya. Dan kalau teman-teman mungkin bisa punya kesempatan melihat hasil coret-coretan saya di rumah, banyak sekali huruf-huruf yang tadinya saya buat terlihat sangat kaku dan sangat tidak cocok. Jadi hand lettering itu sebenarnya hanya masalah berlatih. Kalau ada orang bilang, wah saya nggak punya bakat untuk hand lettering, saya nggak punya bakat atau menggambar misal, itu bohong, karena semuanya itu hanya perlu waktu untuk latihan, waktu untuk mengasah skill dari hand lettering atau menggambar itu tadi. Oke, mungkin sekian dari saya. Ini mungkin video yang tidak terlalu penting, tapi tidak apa-apa. Klik like jika kalian suka, klik unlike atau dislike. Maksud saya dislike jika kalian tidak suka. Kalian bisa subscribe channel ini untuk melihat video-video dari saya, atau jika sekiranya ini bermanfaat, silahkan klik tombol share dan jangan lupa klik subscribe. Terima kasih. Saya Lukman dari Double Studio. Cabut, ciao.